Welcome to the Spill the Tea. Today gue bakal nge-spill Softlense 101. Literally semua tentang Softlense, mulai dari apa yang harus dipakai, cara pakainya, cara ngejaganya, dan tipe-tipe Softlense semuanya bakal gue bahas di video ini. No part 1, 2, bener-bener semua di satu video ini. So, enjoy the tea. Gue akan membuat video ini sesuai urutan, because as a newbie, gue tahu yang kalian rasain. Pasti kalian ngerasa kayak, aduh itu masalah sama mata. Kayak gue tuh harus tahu banget, ini tuh yang bersih kayak gimana, biar gak rusak gimana, biar aman sama mata gimana. I've been there, dan gue harus mencari YouTube satu persatu. Apa sih yang harus dipunya? Softlense harus gimana? I know, I'm going to answer those questions. So, first of all, the one thing you have to know, yang pertama adalah apa yang harus kalian punya untuk menggunakan Softlense. Yang pertama, tentu aja Softlense-nya. Ada yang bentuknya di gelas kayak gini, ada juga yang bentuknya kayak gini. Oke. Tentunya buat naruh Softlense kalian, ada banyak banget jenisnya, ada yang lucu-lucu, tapi yang paling banyak dan paling kemungkinan kalian dapat kalau beli Softlense, kebanyakan dikasih yang kayak gini. Tapi gue paling suka sama case yang ini. Ini case-nya dari gratisan, dari Bausch & Lomb. Gue gak tahu kalau ada yang jual, gue pengen beli karena ini enak banget. Ini gue gak tahu ya, gripnya tuh enak banget kalau kalian pakai dan lumayan lebar. Terus buat bedain right sama left-nya itu gampang banget. Biasanya tuh kan kayak gini, warnanya sama. Jadi ya rada kalian nebak-nebak gitu. Softlense itu biasanya pasti ada right sama left kayak gini, right sama left. Kenapa? Karena itu buat bantu kalian bedain mana Softlense kalian yang buat kanan, mana yang buat Softlense yang buat kiri. Kenapa nggak boleh ditukar-tukar? Karena kalau mata kalian misalkan lagi ada masalah, ada bakteri atau apapun itu di sebelah yang kiri, terus kalian pakai Softlense-nya, kalian suka tuker-tuker. Jadi kedua-duanya tuh suka dapet, ngerti nggak sih? Jadi buat ngejaga kehigienisan setiap masing-masing Softlense kalian. Jadi kalau bisa, kalau right ya udah right terus, jangan tuker-tuker right sama left. Lebih gampang kalau orang yang minusnya beda kayak gue. Gue tuh minusnya beda kanan kiri. Jadi gue bakal berasa kalau di sini kayak Softlense kayaknya ini minusnya kurang deh, kalau yang ini lebih. Tadi tempat penyimpanan Softlense. Kalau ini tempat penyimpanan Softlense case. Oke, ini biasa bentuknya kayak gini. Kalian ini banyak banget jual di Shopee. Ini kalian tinggal cari di Shopee tempat case, pasti kalau kalian beli case dapat giniannya juga. Jadi ini muat buat naruh case. Terus kalau misalnya kalian masih pemula, buat naruh-naruh barang ini semua tuh muat in one place. Pasti kalian udah sering lihat alat ini, tapi mungkin nggak tahu ini buat apa. Ini adalah alat bantu pakai dan pasang dan mengambil dan pokoknya ini alat bantu kalian dengan Softlense apapun itu. Gue jelasin yang pertama. Yang kayak gini, ini bentuknya buat naruh Softlense. Jadi waktu kalian ambil Softlense-nya, waktu kalian mau pakai, biasa kan kalau orang pakai jari gini kan. Nah, biasa kan yang pemula kayak mau ke bola mata kayak takut gitu kan. Gue juga pernah kayak gitu. Jadi ini alat bantu buat bantu taruh Softlense kalian. Jadi kalian pakainya tuh langsung kayak gini. Oke? Yang kedua, ini bentuk capitan. Ini tuh kayak ya semua untuk mencapit. Jadi ngambil Softlense dari tempat, naruh di sini, terus ngambil Softlense dari tangan, naruh di sini, terus buat ngambil buat dicuci, ngambil buat taruh ke lens. Pokoknya ini semua capitan buat ngambil Softlense kalian. Karena Softlense itu bener-bener rentan untuk robek. Kalau bisa, saat kalian bersentuhan dengan Softlense, jangan kuku kalian panjang kayak gini. Ini sebenarnya nggak boleh, cuman kalau kalian udah bisa ya nggak apa-apa. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin jangan kena kuku, karena bisa aja robek atau lecet atau apapun itu. Cuman jangan jadi takutan. Ini sangat membantu buat kalian yang kukunya panjang ataupun yang pemula. Oke? Dan beberapa orang ada yang menggunakan ini buat ngelepas Softlense. Gue sendiri nggak bisa, gue nggak tahu caranya gimana, jangan tanya gue. Ya nanti gue akan coba sih, semoga bisa ya. Jadi Softlense itu adalah sebuah benda yang harus selalu di dalam air. Literally dia harus basah all the time. Jadi kalian akan bermain dengan banyak cairan. Jangan sampai Softlense kalian kering. Cairannya ada 2 macam. Ini buat kalian bedain. Nah yang pertama ini cairan MPS. Singkatannya MPS dari Multi Purpose Solution. Jadi air-air kayak gini, ini versi kecilnya, ini versi gedenya, ini yang travel biasanya. Gue pegang yang travel aja yang lebih gampang ya. Ini kebetulan juga yang gue pakai merek Renu dari Bausch & Lomb. Jadi gue rekomen kalian pakai ini aja. Multi-purpose solution ini digunakan untuk mencuci dan menyimpan air Softlense. Sorry.
Jadi MPS ini digunakan untuk menyimpan soft lens, air menyimpan soft lens, dan air untuk mencuci soft lens. MPS ini juga ada jenisnya. Jenisnya ada yang buat soft lens warna, ada yang buat soft lens bening. Kalian nanti kalau misalnya beli, kalian tinggal lihat aja deskripsinya. Mana yang buat bening, mana yang buat berwarna. Nih kalau yang kayak gini ada tulisannya nih, Renew for Color. Ini sebenarnya tuh buat yang nggak berwarna. Cuman ini tuh nggak ada versi travelnya, jadi gue selalu bawa pakai yang ini buat travel kemana-mana. Cuman ya it's fine, karena kebanyakan biasanya pada umumnya soft lens yang berwarna itu jauh lebih cepat kering daripada yang bening. Jadi ya ini kelembapannya lebih lembab aja, bedanya itu aja. Terus cairan yang kedua bentuknya selalu tetes kayak gini. Ini nama ilmiahnya lubricating and rewetting drops. Jadi ini adalah obat tetes mata khusus soft lens, oke? Khusus soft lens. Jadi kalian nggak bisa pakai tetes mata yang biasa, yang rohto atau apapun itu yang buat mata merah, itu kalian nggak bisa pakai buat soft lens. Kalian harus pakai yang khusus buat soft lens kayak gini. Ada banyak juga merek, cuman ya gue suka sama yang ini. Kenapa? Bukan karena kandungannya semua sama aja. Cuman yang gue suka aplikatornya dia tuh, ini gue kasih lihat ya. Nah, nih aplikatornya kalau kalian lihat ujungnya lebih gede yang sebelah sini ya. Kenapa gue lebih suka yang ini? Karena ini dia keluarnya lebih cepat dan lebih banyak, satu tetes itu lebih banyak isinya, jadi kayak lebih cepat. Dan dalam menggunakan ini, kalau bisa dijaga kehigienisannya. Ini ujungnya itu steril, jangan kena mata, jangan kena tangan, jangan kena apapun. Kalau bisa ya udah kayak gitu aja, jangan kalian pegang-pegang. Dan bagian dalamnya sini juga. Oke. Salah satu alat bahan yang kalian akan sangat gunakan adalah tisu. Kenapa tisu? Lens adalah benda yang sangat membutuhkan air, nggak boleh kering. Tapi airnya juga air khusus, air yaitu air MPS ataupun air rewetting yang drops tadi. Kalian nggak boleh sama sekali itu kena air keran. Air keran tuh kotor banget dan yang kayak gini tuh udah steril. Oke, jadi dalam kalian apapun itu, abis cuci tangan, kan nggak boleh ada sisa air keran, kalian harus keringin pakai tisu. Terus kalau misalnya udah selesai nyuci, mau ganti soft lens, kan butuh tangannya kering lagi kan. Atau kalau misal kalian mikirnya habis nyuci kan dibilas. Nah, bilasnya itu tuh ya pakai tisu. Jadi apapun itu, kalian tuh bakal banyak pakai banget si tisu ini. Oke. Itu section 1 buat alat dan bahan soft lens. Jadi keep that in mind dulu kalau misalnya kalian mau beli soft lens. Ini semua tuh harus ada. Sebenarnya bukan yang nggak harus banget sih, tapi ini kayak bare minimum. Kalian harus punya ini semua untuk memudahkan kehidupan persoflenan kalian. Gue juga pernah di masa jadi kalian harus siapin itu semua, baru kalian masuk ke step selanjutnya. Karena kalau kalian belum punya ini semua, atau ada yang hilang aja satu, kalian tuh nggak bisa pakai soft lens. Nah, bahaya buat kalian dan jadi sayang gitu soft lensnya. Oke, sekarang bagian keduanya gue mau jelasin khusus buat soft lensnya. Bagian kedua gue khusus mau jelasin tentang soft lensnya. Because soft lens adalah aktor utama kita hari ini. Kalian pasti udah pernah lihat soft lens ya. Soft lens ada yang berwarna, ada yang bening. Dan untuk pemula, buat kalian belajar pakai untuk first time, gue anjurin berwarna. Kenapa? Padahal kan berwarna lebih cepat kering kan? Yes, tapi buat kalian yang pemula, itu jauh lebih gampang buat kalian ngelihat soft lens tuh kayak gimana. Karena yang pertama, itu kan bakal di tangan. Kalau bening, itu tuh jauh lebih gak kelihatan. Terus buat nentuin itu terbalik atau enggak, itu lebih gampang kalau berwarna. Dan sama kalau misal case-nya putih kayak gini, yang bening tuh kayak gak ada sama sekali, gak ada apa-apa di sini. Terus rawan banget jatuh kemana-mana segala macem. Jadi gue anjurin kalian pakai yang berwarna aja dulu. Sekarang soft lens berwarna tuh banyak banget yang natural. Gue kasih hint ya, kalau misalnya kalian nyari soft lens, cari yang no ring lens. Jadi itu lensa yang ujung-ujungnya tuh gak ada warna. Kasih contohnya ada di foto. Nah, ini perbedaan no ring lens sama ring lens. Sebenarnya ada banyak banget jenis soft lens. Cuman kenapa yang no ring lens ini lebih natural? Karena kelihatannya kayak mata kalian. Sedangkan yang ring lens ini kebanyakan ngasih efek biar mata kalian tuh lebih jedar. Cuman gue personally sukanya yang natural. Jadi ya gue prefer yang ini.
Soft lens tuh punya karakteristik berbagai jenis. Jadi menurut gue sebelum kalian beli soft lens dan bingung dengan apa yang harus kalian beli, mendingan kalian ke dokter dulu buat cek karakteristik mata kalian tuh kayak gimana, diameternya kayak gimana, kadar airnya kayak gimana, bagusnya kayak gimana, segala macam profil mata kalian. Jadi nanti waktu kalian beli soft lens, kalian tinggal nyontek contekan kalian. Masa berlakunya soft lens itu macam-macam, ada yang per hari, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Paling umum itu periode-periode itu. Kalau buat kalian mau yang mana, kalau misal kalian pakai yang per hari, itu jauh nyaman banget, cuman lebih pricey. Jadi kalau kalian mau lebih murah dan emang kalian pakai daily, biasanya kalau yang harian itu kalau misalnya kalian emang nggak mau pakai soft lens, cuman buat for some occasions gitu, jadi sekali pakai langsung buang gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang daily pakai kayak tiap hari kayak gue, nggak tiap hari sih tapi lumayan sering, gue biasa ambil yang 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ya gue bisa pakai berkali-kali gitu. Dan jauh lebih murah daripada gue beli sekali buang gitu. Yang kedua itu ada diameter. Diameter itu adalah luas dari soft lens kalian. Diameter, tahu kan, bulatan, terus diameternya berapa milimeter. Kebayang kan ya? Diameter ini yang menentukan soft lens kalian kelihatannya kayak gimana di mata kalian. Mata kan ada bagian pupil yang tengah bulatan kecil sama yang luar. Setiap orang beda-beda. Jadi itu yang gue bilang, kalian mending cek di dokter dulu. Kalau misal kalian mau natural, kalian cari soft lens yang ukurannya sama kayak mata kalian. Kalau misalnya kalian mau efek ngeliat mata kalian lebih belok, kalian cari yang mm-nya lebih besar gitu. Jadi diameter itu ya buat nentuin berapa besar dia soft lens kalian. Tapi ada juga jenis soft lens sklera. Gue lupa namanya tapi gue tulis di sini ya, yang benernya kayak gimana harusnya. Kalau misalkan kalian pernah lihat orang-orang yang matanya hitam atau hitam semata nih sampai sini-sini, atau yang putih dan soft lens yang lucu kayak semata, itu namanya soft lens sklera. Dia diameternya tuh emang selebar mata kayak gini dan emang pakainya tuh harus, gue sendiri belum pernah coba itu, ya itu buat seru-seruan sih, bukan buat daily. Oke, ini nanti gue kasih spill di akhir ya. Ini penting banget tentang soft lens. Kita lanjut dulu. Abis diameter ada kadar air. Kadar air itu adalah water content dalam soft lensnya. Ada macam-macam, ada yang biasa 40%, ada yang 98%. Persenannya macam-macam banget, tapi biasa paling kecil tuh 38%. Di bawah itu jarang banget. Pokoknya receh tuh 30% sampai kurang lebih kayak 90% gitu. Perbedaannya apa? Jadi itu kadar air di soft lensnya. Banyak yang bilang semakin tinggi soft lens kadar airnya itu semakin bagus, dan biasa emang harganya lebih mahal. Tapi gue juga pernah research dari YouTube. Jadi katanya soft lens yang kadar airnya tinggi itu memang bagus, tapi akan mengambil lebih banyak air di mata kalian. Jadi bakal lebih cepat kering dan kalian harus tetesin dropnya itu lebih sering lagi. Jadi buat gue, buat daily use paling nyaman ya gue biasa ambil yang 40%. Balik lagi, kalian harus cek ke dokter mata kalian cocoknya yang mana persenannya. Terus abis itu ada lengkung curve dari soft lens. Soft lens kan bentuknya kayak mata ya, bentuknya kayak gini kalau dari samping. Nah itu ada base curve-nya berapa milimeter. Ada yang 8,6 mm, ada yang 8, ada yang 8,4. Itu kalian once again harus cek ke dokter. Jadi kalian bayangin ya, kalau misalnya bentuk mata kalian kayak gini, tapi soft lens-nya tuh cembung banget, malah jadi sakit gitu di mata. Jadi ini curve-nya itu harus ngikutin sama bentuk mata kalian. Dan ini yang mau gue spill terakhir, tapi ternyata yang paling penting gue lupa untuk jelasin di awal. Jadi pakai soft lens itu gue sangat menganjurkan kalau emang kalian butuh tampil tanpa kacamata. Kalau buat daily gue nggak anjurin. Gue adalah pengguna soft lens yang sangat sering, dan gue kalau bisa pakai kacamata gue pakai kacamata. Kenapa? Jadi soft lens itu kalian bayangin adalah suatu benda asing yang kalian masukin ke mata. Ini biar kalian gampang bayanginnya, mata kalian kan sekarang nggak ada penghalang apa-apa dan sirkulasi semuanya tuh bebas. Tapi saat kalian pakai soft lens, kalian tuh kayak pakai tameng di mata kalian. Itu tuh yang menghambat sirkulasi. Makanya mata kalian lebih cepat kering, lebih cepat pegel. Apalagi kalau kalian pakai yang sklera, itu jauh lebih cepat kering lagi karena ketutup semua. Jadi kalian kayak napas tapi ditutup, bayangin. Kan jadinya pengep, mata kalian tuh capek, lebih cepet capek. Dan gue yang udah menggunakan soft lens sangat sering, itu lama-kelamaan jauh lebih sensitif. Kayak dulu yang biasanya cuman kotor kayak gimana-gimana, gue gak berasa, sekarang tuh lebih berasa mata gue. Jadi
gue sangat menganjurkan soft lens itu adalah alat bantu kalian kalau emang kalian lagi butuh banget. Gue menggunakan itu karena buat pekerjaan, tapi kalau bisa jangan dipakai setiap hari. Sekarang kita mau bahas buat minus di soft lens. Soft lens itu kan alat bantu untuk melihat ya. Soft lens ada yang minus, ada yang buat plus juga, ada yang buat silinder. Kalau buat soft lens yang minus, once again kalian cek ke dokter minus kalian berapa. Terus nanti kalian beli soft lens yang ukuran minusnya tuh dikurangin 1 atau 0,5. Pokoknya kalian kurangin, jangan sama persis. Karena kalau misalkan kalian pakai kacamata, kan pakai kacamata ada jaraknya ya, mata sama kacamata kalian. Tapi kalau soft lens kan beneran nempel sama mata kalian, makanya minusnya itu tuh nggak bener-bener kayak kalian pakai kacamata. Kalian harus turunin biar nggak pusing dan nggak naikin minus kalian. Terus ada jenis soft lens juga yang buat silinder, namanya lensa toric. Itu kalian harus bikin di dokter dan jarang banget kayaknya mungkin nggak ada deh di marketplace gitu. Karena harus cek rotasi mata kalian kayak gimana, derajatnya segala macem, dan kalian pakai silinder. Soft lens silinder tuh harus kalian coba karena kalau digeser dikit itu pusing. Gitu kurang lebih tentang soft lens. Oh ya, ini pengetahuan marketplace. Jadi kalau misalnya kalian pakai soft lens yang minus dan minusnya beda kayak gue, kebanyakan marketplace tuh kalau jual soft lens langsung dapat 2. Karena emang mata kita kan pasti 2, langsung dapat 2. Kalau misalnya minusnya 3, sama-sama 3. Jadi kalau minus kalian beda, kebanyakan kalian harus beli 4. Hitungannya beli 4, 3, 3, 4, 4 gitu loh. Jadi kalau buat tempat-tempat yang menjual bisa beda minus kayak gini nih, ini gue kan beda minus. Ini gue beli di I Lovin atau enggak ada tempat namanya Mika Love Shop. Tapi ada banyak banget tempat yang jual soft lens. Cuman gue personally recommend I Lovin sama Mika Love Shop. Yang lainnya gue nggak bisa garanti. Gue tahu masih banyak toko soft lens lain yang lebih bagus. Tapi gue dari awal belajar sampai gue sekarang gue langganan di I Lovin dan mata gue aman-aman aja. Oke, kalau misalnya kalian udah punya semua alat dan bahan dan soft lensnya sendiri, kita bisa lanjut ke pemakaian soft lens. Bentar, jangan lupa. Cara buka soft lens, bagaimana cara menyimpan soft lens, terus cara mencuci soft lens, dan cara melepas dan memasang soft lens. Oke, itu our main topics. Kita coba yang pertama dulu. Oke, yang pertama cara buka soft lens. Kalau yang ini literally gampang banget, sumpah. Kalian tuh tinggal buka doang gitu. Nah, ini ada tulisan open here. Semoga kelihatan ya. Di bagian open here tuh, nah nih udah kebuka kayak gini. Terus kalian tinggal buka. Of course, pelan-pelan biar soft lens kalian gak mental. Nah, udah, ini cara membuka soft lens. Yay, gampang kan? Yang kedua, ini yang bentuknya kayak gini yang tricky. Pertama, bentuknya kayak gini. Kalau kalian habis beli soft lens, kalian harus cek dulu ya. Soft lensnya ada yang robek nggak? Soft lensnya masih dalam keadaan baik nggak? Harusnya kalian bisa lihat dari bagian bawah sini. Cek dulu. Terus, cara bukanya adalah di sepanjang lempengan ini, kalian harus mencari yang ada tandanya. Tandanya yang ini harusnya. Ini ngadep ke depan kalian, yang tangan kiri buat megang full, yang kanan tuh buat buka. Ini posisi tangannya kayak gini. Ini paling gampang menurut gue. Jadi yang ini nahan, ini buka. Nah, segini. Kalian harus atur kekuatan kalian waktu buka segini aja. Karena kita harus buka lempengan ini tuh nge-cover semuanya, biar gampang tuh pakai ininya. Terus belokin ke kiri. Aduh. Nah, kurang lebih kayak gini. Like this. Tarik lagi pelan-pelan. Tada! Ini adalah contoh pembukaan yang berhasil karena kalian nggak perlu ngorek tembaganya. Mungkin gue kasih lihat ya. Ini tajam dan lumayan keras. Jadi kalau misalnya tadi ini langsung copot, kalian harus pakai gunting. Mungkin nanti gue kasih contoh kali ya kalau pakai gunting. Ini yang berhasil tapi. Nah, ini contohnya kalau udah kebuka. Ini gampang, tinggal ditarik. Tada! Kayak gini cara bukanya. Oke, ini botol kedua. Gue coba praktekin kalau misalnya fail. Ini contoh yang salah. Kayak gini. Tembaganya masih di sini. Kan? Biasa kalau pakai tangan, tuh nggak bisa sih pakai tangan.
Jangan pakai tangan karena bakal luka. Kita harus pakai gunting. Gue cari gunting dulu, bentar ya. Nah ini kita udah ada gunting. Jadi guntingnya itu dipakai buat ngebuka. Caranya tuh bebas, cuman yang penting hati-hati aja. Karena ini beneran tuh, kalian lihat gak sih? Setajam itu, pakai gunting aja masih susah, apalagi kalian pakai tangan. Ini cara membuka dengan gunting. Udah deh, cara bukanya sama abis tuh kayak gini. Yeay, kita udah belajar cara membuka casing soft-lens yang pertama kali. Congrats. Abis ini kita belajar cara preparation soft-lens. Oke, buat prep pertama kali kalian habis buka soft-lens, kan kalian harus nyimpen kan soft-lensnya, pindahin dari case-nya ke tempat yang kalian bisa pakai. Jadi alat-alat seperti ini, tempat case sama alat bantu, ini semua harus kalian cuci dulu, harus kalian sterilin dulu. Caranya gimana? Kalau gue, jadi kalian tinggal ambil panci, terus kalian masak sampai mendidih. Jadi kalau mendidih kan udah mati semua tuh bakteri segala macemnya. Nah kalau udah mendidih, pas mendidih itu kalian masukin ini semua. Ini sambil dibuka. Jadi bagian dalamnya semua udah bersih. Kalian diemin sebentar. Kalau misalnya udah, terus kalian keringin pakai tisu. Udah deh, itu udah steril semua. Mungkin bagian itu gue nggak akan rekam ya, karena bakal berembun. Gak usah lah ya, kalian bisa. Meanwhile, nanti kalau misalnya udah kalian habis panasin, soft-lensnya itu kalian pindahin ke tempat casing kan. Kalau kalian udah pindahin ke tempat casing, kalian harus diemin selama kurang lebih, ya amannya sih 24 jam aja. Kalian diemin dulu sehari. Jangan langsung dipakai karena itu air kan udah kotor berapa lama. Jadi soft-lensnya tuh bakal nyerap air baru, bersih lagi gitu. Oke, gue nyuci ini dulu ya. Bye bye. 24 hours later. Hai, jadi sekarang ini soft-lensnya udah direndam 24 jam. Sekarang gue mau ngajarin cara pasang soft-lens. Pokoknya kalau kalian pakai soft-lens, urutannya kayak gini. Pertama cuci tangan dulu, cuci tangan pakai sabun. Oke, pastiin gak ada sisa sabun. Terus kita keringin pakai tisu. Pokoknya pastiin tangan kalian benar-benar kering, gak ada air keran yang tersisa. Terus kalau kalian kukunya panjang, ya perhatiin ya sampai cuci bagian dalamnya. Cara pasang soft-lens, gue ajarin 2 cara ya. Pertama pakai alat bantu. Jadi kita udah ada soft-lensnya, inget ya, udah ada right sama left-nya. Kita buka. Nah, oke, udah kecapit like this. Oke, buat cuci soft-lens kalian selalu pakai air MPS, jangan pakai air lain. Terus tinggal kalian lap-lap aja ke bagian luar soft-lens, 2 sisi, depan belakang kalian usak-usak, yang penting nggak kasar, nggak kena kuku, udah aman gitu aja. Ini arahnya benar. Ini yang terbalik. Lalu gue ajarin cara pakai alat bantu. Telunjuk sama jempol tangan aktif kalian itu yang bakal kalian pakai. Kalau gue biar gampang, biar nggak kering, gue tetesin obat mata, obat tetes mata. Itu soft-lens ya, inget ya. Jari manis buat narik, jari tengah sini buat narik ke atasnya. Ada. Oke, sebelahnya ini gue ajarin cara pakai jari. Caranya sama, intinya tuh yang tadi alat itu digantiin pakai jari tengah kalian. Kayak gini pegangnya. Di bagian tengah. Jari manis buat narik, jari tengah kiri buat narik. Tada, it's done. Menurut gue, tips pertama kalau pakai soft lens itu emang kalian harus berkali-kali. Gue juga berapa kali coba baru sampai akhirnya bisa soft lensnya masuk. Jadi menurut gue latihan pertama pakai soft lens itu pasti pertama karena kita takut ada something yang baru, ada benda asing ke mata kita kan. Jadi kita kayak refleks nutup gitu loh, ya kan? Jadi menurut gue latihan pertama adalah kalian cuci tangan, udah dikeringin kayak yang tadi pokoknya. Kalian tuh latihan megang mata kayak gini. Kalian latihan kayak gitu dulu sampai mata kalian tuh beneran kebuka. Kalau udah berani baru pakai soft lens. Menurut gue sih gitu ya, karena dari pengalaman gue sendiri sih gitu. Cuman orang lain kan, setiap orang kan beda-beda. Jadi ya, you do you. Nah, kalau udah pakai soft lens kayak gini, sekarang kita belajar copotnya. Jadi kalau nyabut itu tetap pakai jari tengah sama jari jempol. Jari manis tetap buat narik. Cara nariknya, kalian pakai bagian dalam ini. Bagian dalam jarinya gini,
Emang rada ditarik ke bawah, pegang, kayak gitu cara keluarinnya. Ini juga pasti kalian harus latihan, cuman ngeluarin percaya sama gue bakal jauh lebih cepet. Kenapa? Karena mau nggak mau tuh soft lens harus kalian copot. Kalian kan nggak bisa pakai sambil mandi, nggak bisa pakai sambil berenang, nggak bisa sambil lagi tidur. Kalian jangan sampai ketiduran pakai soft lens ya, karena mata kalian tuh bakal kering banget. Terus soft lensnya bisa naik ke atas. Terus kalau soft lens naik ke atas tuh jangan panik, karena kayaknya gue pernah deh sekali kayak ketiduran terus dia dimasuk ke atas ini. Sebenarnya tuh nggak seserem itu, cuma kita panik kan, kita kira masuk ke dalam. Sebenarnya tuh di sini kan ada selaputnya, jadi kayak ketahan sebenarnya soft lens kita di atas sini, maksimal tuh ada di atas sini. Jadi kalau kalian tenang, kalian tuh tinggal turunin gini pelan-pelan, ntar juga bakal turun soft lensnya. Gitu. Oke, kita belajar cabut lagi ya. Jadi manis buat tarik, jempol sama nih, jadi telunjuk buat tekuk. Ini kalian pegang, terus cubit. Tada! Kalau misal udah kecabut, kalian masukin lagi ke tempatnya. Kalau gue sih tipe orang yang abis pakai gue nggak cuci, karena biasa kalau abis pakai lepas soft lens kan berarti gue udah pulang dari suatu tempat. Jadi gue biasa nggak cuci. Sebenarnya baiknya tuh cuci, sumpah. Gue kan sebenarnya pakai soft lens sih kena makeup segala macam kan. Harusnya tuh kalian cuci. Cuman gue mager, jadi gue tinggalin, terus pas gue mau pakai gue baru cuci lagi. Gitu. Oke, paling gitu aja sih tutorial soft lens 101. Kalau misalnya ada yang kurang dan ada case lain dari soft lens yang gue belum jelasin, kindly tulis di komen. Dan if you find this video is useful, please give me a like. And kalau misal teman kalian ada yang butuh tutorial soft lens, kalian kasih aja ini video yang ini. Alright? Jangan lupa subscribe, cause I'm starting my YouTube. Terus please juga dong komen, gue perlu bikin tips apa lagi di YouTube ya. Should I make tips fashion, mix and match, tips makeup, tips hair care, skincare routine, apa, you name it, tulis di komen ya. Bye bye.